firman Tuhan bersama-sama. Nah sebelum kita belajar firman Tuhan, Kak Endro minta adik-adik duduk dengan rapi, ya, tidak boleh bertengkar, tidak boleh guyon, kita serius mendengarkan firman Tuhan. Nah hari ini Kak Endro akan bercerita, akan berbagi kepada kita semua tentang hati yang gembira. Ini menarik sekali. Kenapa? Supaya kita memiliki hati yang gembira. Bukan sebaliknya, hati yang takut, hati yang sedih, hati yang khawatir. Nah, kenapa kita harus memiliki hati yang gembira? Nah, Kak Hendra akan sampaikan. Yang pertama, supaya hati kita, kalau hati kita gembira, maka membuat muka kita berseri-seri. Nah, adik-adik semua, mana yang mau dipilih? Mukanya berseri-seri atau muka yang jahat? Nah, kalau muka berseri-seri, pasti adik-adik semua kelihatan lebih cakep. Nah, kalau hati kita jahat, suka marah, ya, suka bertengkar, suka ngambek, jahat, jadi jelek atau bagus? Pasti jadi jelek. Siapa yang suka? Kalau kita suka ngamuk, jahat, ya bertengkar, pasti nggak ada yang suka. Papa mama nggak suka, teman-teman nggak suka. Yang suka iblis. Iblis suka dengan anak yang suka marah-marah. Ya, ada nyanyian, marah-marah-marah itu dosa. Marah-marah-marah itu dosa. Siapa di sini yang masih suka marah? Ayo angkat tangan yang di rumah. Oh, tidak ada, semuanya hatinya hati yang penuh sukacita ya, hati yang bergembira ya. Kalau hati kita gembira, maka kita akan kelihatan cakep. Aduh, yang cewek cantik-cantik, yang ini, yang cowok-cowok, wah kelihatan ganteng-ganteng. Karena apa? Hatinya gembira, hatinya penuh sukacita, bukan marah-marah, bukan apa namanya, suka ngambek, suka ngamuk, cengeng, sedikit-sedikit nangis. Nah itu jelek. Kita mau dipakai Tuhan, kita mau jadi berkat dimanapun kita berada. Sebab itu hati kita harus hati yang gembira. Ya, Amsal 15 mengatakan ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik, hati yang gembira membuat hati kita berpesta. Di dalam Amsal 15 ayat 15, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Nah siapa di antara kalian yang pernah diundang ke pesta? Pesta ulang tahun misalnya. Senang enggak? Pasti senang. Kenapa? Karena di pesta ada banyak makanan. Di pesta ada banyak hadiah. Di pesta ada banyak mainan. Di pesta ada banyak balonnya, ada door prize-nya, temannya banyak, bajunya baru-baru. Wah, semua senang. Kadang ada juga tukang sulapnya yang menghibur kita. Jadi hati kita senang ketika ke pesta. Nah, tetapi apakah setiap hari kita diundang pesta? Tidak kan? Nah, jadi apakah kita nunggu hati kita berpesta kalau ada pesta, diundang pesta saja? Tentu tidak. Bagaimana supaya hati kita berpesta setiap hari? Caranya adalah dengan memiliki hati yang gembira, hati yang bersukacita. Firman Allah di dalam 1 Tesalonika mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Jadi adik-adik harus bersukacita. Terus bagaimana supaya gembira terus hatinya? Mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Jadi saat ini ayo belajar berterima kasih kepada Tuhan. Belajar bersyukur kepada Tuhan. Kalau di rumah suka nyanyi enggak? Anak-anak pasti suka nyanyi. Nyanyinya apa? Loh, anak-anak Tuhan harus
menyanyikan lagu-lagu yang memuji Tuhan. Lagu-lagu yang memuliakan Tuhan. Anak-anak mulai sekarang supaya hatinya terus berpesta. Ayo mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan memuji Tuhan. Dengan menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, apa yang terjadi? Oh, Allah senang. Kalau Allah senang, Allah akan memenuhi hati kita. Maka hati kita akan diberi dengan hati yang gembira. Meskipun tidak punya baju baru, tetap gembira. Meskipun tidak diundang pesta, hati kita tetap gembira. Kenapa? Ada Tuhan dalam hidup kita. Nah sebab itu, ayo di rumah tetap memuji Tuhan. Ya, kalau kita nunggu menyanyi memuji Tuhan di gereja, aduh ini belum bisa ke gereja, semua masih online, Rocky masih online. Tapi kita bisa memuji Tuhan di rumah. Pujian apa yang kalian suka? Nyanyikan itu. Pujian apa yang kalian gemari? Nyanyikan itu dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan membuat hati kita ya berpesta. Nah kalau kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, anak-anak pasti Tuhan mendengar doa kita. Siapa yang masih suka berdoa angkat tangan? Siapa yang tidak suka berdoa angkat tangan? Oh tidak ada ya. Kakak lihat semua suka memuji Tuhan. Semua suka berdoa. Nah mulai hari ini ayo suka memuji Tuhan. Suka berdoa. Ajak kakak-kakaknya untuk memuji Tuhan di rumah. Ajak papa mamanya untuk memuji Tuhan. Untuk berdoa. Supaya hati kita penuh dengan hati yang gembira, hati yang berpesta. Nah yang tadi yang pertama, kalau hati kita gembira, muka kita akan berseri-seri. Waduh, karena kita akan memiliki hati yang gembira itu muka kita berseri-seri, kelihatan cakep. Kenapa? Murah senyum, ramah, baik hati, tidak marah-marah, tidak ngambek, tidak ngamuk. Oh pasti disukai Tuhan, disukai teman-teman kita. Nah kenapa hati kita harus bergembira? Karena ada suasana pesta terus dalam hati kita. Kenapa? Karena kita suka memuji Tuhan, suka berdoa. Tuhan ada dalam hati kita. Amin. Yang ketiga, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah ini saya bacakan adik-adik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, siapa di sini yang pengen sehat? Siapa yang pengen sakit? Kita semua pengen sehat. Duh, apalagi sekarang masih ada apa? Virus apa? COVID-19. Loh, katanya belum ada obatnya. Tapi kita bisa menangkalnya. Dengan cara apa? Dengan cara memiliki hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kenapa hati yang gembira adalah obat yang manjur? Ketika kita bergembira, ketika kita bersuka cita, maka kekuatan tubuh kita ini semakin kuat. Jadi adik-adik harus bergembira supaya kuat. Di dalam Nehemia dikatakan, sukacita Tuhan adalah kekuatanmu, kekuatan kita semua. Nah, sebab itu kalau ingin sehat, harus gembira terus. Amin. Haleluya. Nah, yang kedua, hati hanya gembira tapi juga taat dengan peraturan. Nah sekarang kalau mau pergi harus mau pakai masker ya. Oh nggak mau Kak Endro, kalau nggak mau karena sumpek pakai masker. Loh harus, nggak boleh rewel ketika harus pakai masker. Ya kalau diajak papa mama pergi, harus pakai masker. Sumpek sedikit tidak apa-apa. Supaya apa? Sehat. Yang kedua setelah pakai masker, harus suka apa? Cuci tangan. Jadi harus menjaga hidup bersih. Siapa yang belum mandi? Siapa yang belum cuci tangan ini? Siapa yang belum gosok gigi? Kalau kita hidup bersih, kita akan sehat. Nah kemudian jangan suka keluyuran dulu ya. Ya di rumah kalau terpaksa pergi pakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya. Nah adik-adik, sebab itu ayo kita memiliki hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ada pujiannya, hati
hati yang gembira adalah obat, ya. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang padam keringkan tulang. Kalau kita sedih, semangatnya nggak ada, apa akibatnya? Sekolah online males, belajar males, bantu orang tua males, nggak ada semangat apa-apa, semangatnya cuma mainan terus, tiduran. Nggak boleh, ya nggak boleh. Kita harus jadi anak yang bersemangat, harus jadi anak yang rajin. Supaya rajin, bersemangat, supaya bersemangat, punya hati yang gembira. Amin. Jadi siapa ingin sehat, harus bergembira. Tepuk tangan, ayo Kak Endro, bersama-sama dengan Kak Endro tepuk tangan memuji Tuhan. Di hitungan ketiga ya, 1, 2, 3, tepuk tangan. Ayo katakan, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan. Nah, Kak Endro berdoa saat ini. Kalau ada di antara kalian yang sedang sedih, sedang marah, sedang khawatir, sedang takut, minta Tuhan. Tuhan, berilah hati yang gembira, masuklah dalam hatiku. Karena hati yang gembira membuat muka kita berseri-seri. Hati yang gembira membuat hati kita berpesta setiap hari. Tidak dikuasai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tapi hatinya dikuasai oleh hati yang penuh dengan sukacita, hati yang berpesta. Dan yang ketiga, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebab sukacita Tuhan itulah kekuatan kita yang akan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Kenapa? Bukan saja hatinya gembira, tapi ada Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa saat ini, kiranya kami semua mulai hari ini memiliki hati yang penuh sukacita, hati yang bergembira. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melawan hati yang sedih, hati yang marah. Bisa menyingkirkan, bisa mengusir hati yang cemas. Gantikan hati kami dengan penuh kegembiraan. Sebab sukacita Tuhan adalah kekuatan kami. Ajar kami untuk terus mengucap syukur, memuji Tuhan, berdoa. Karena di sanalah kami akan bertemu dengan Tuhan. Hadirat-Mu akan turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang percaya serukan, amin. Tuhan memberkati.